Oke, mahasiswa, berikut adalah tutorial bagaimana membuat project Anda dengan menggunakan Webpage Maker. Webpage Maker seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah tidak harus ya. Cuman kalau project Anda dengan hot potatoes saja, yaitu yang disimpul dengan measure seperti yang sudah saya sampaikan terdahulu, maka penampilannya itu boring, gitu ya, tidak begitu menarik. Nah, untuk membuat project Anda menarik, maka kita menggunakan Webpage Maker. Nah, Webpage Maker ini benar-benar fungsinya hanya untuk membuat project Anda kelihatan menarik. Gitu. Nah, yang kedua, syarat untuk ataupun cara step pertama gitu ya untuk menggabungkan project Anda, project Hotpot itu dengan Webpage Maker, maka Anda harus membuat file-file HTML seperti ini ya, yang dibuat secara terpisah. Maksud saya tidak, sekali lagi, tidak dengan menggunakan measure. Jadi seperti yang awal-awal sudah saya ajarkan dulu, kita dapat satu file, kita bikinkan HTML, satu file bikinkan HTML seperti itu ya. Jadi jangan pakai measure, bikin satu-satu seperti ini. Inilah nanti yang kita akan olah dengan menggunakan Webpage Maker sehingga menjadi penampilan yang bagus. Nah, kali ini saya minjem projectnya Misa Veronica ya, kita bikinkan menjadi project yang menggunakan Webpage Maker. Oke, langkah pertama adalah tentunya kita aktifkan Webpage Maker seperti ini ya. Dia seperti ini, sederhana sekali. Jadi ini full noun menunya. Ini adalah side menu ya, yang nanti kita akan mengelola hasil kita di sini. Maksud saya halaman-halaman kita ya di sini nanti. Untuk mudahnya kita mulai new project dengan template. Nah, ini template-nya yang ada di aplikasi itu tidak banyak ya, tetapi adalah ambil aja salah satu sini, kita okekan, maka dia akan seperti ini ya. Nah, inilah dia bentuk daripada Webpage Maker kalau dari template. Nah, sekarang dari ini semuanya itu kita bisa kita modifikasi. Nah, ini bisa kita buang ya, karena kan tidak perlu, tinggal di delete saja ya. Tinggal di delete. Kemudian yang ini misalkan kita kepingin bentuknya seperti ini, kita tinggal review tuh, kita ganti menjadi misalkan announcement misalkan seperti itu ya. Oke, tinggal okekan saja, yes ya. Ini untuk merubah itu adalah dengan double klik ya. Ini di double klik ini dia sudah langsung ke ke kalimat ini ya. Kemudian yang bergerak ini juga bisa kita double klik. Nah, jadi di sini dia itu seperti keluar notepad gitu, seperti ini. Jadi ini announcement-nya yang tadi adalah running text, kita ganti misalkan this is vocabulary exercises misalkan saja nih ya. Oke. Sudah, jadi kita okekan saja, maka dia sudah running text-nya seperti itu. Jadi akan kelihatan, kalau panjang dia akan ini pun ukurannya bisa kita rubah-rubah seperti ini, seperti biasa lah ya. Nah, misalkan kita ingin, ini halaman muka, ini bisa kalian ganti teksnya, tinggal dirubah saja ya, bla 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 gitu ya, silakanlah pokoknya itu bisa diganti. Kemudian nah, ini menunya nih, ini menu di atas nih bisa kita ganti. Jadi di sini ada
Ini double klik aja, di double klik. Nah, seperti ini dia, ya. Seperti ini. Home kita biarkan, download ini kita ganti dengan katakanlah exercise, ya. Exercises. By now bisa saja kita nanti kita buang sajalah, atau bisa nanti diganti dengan misalkan katakanlah di sini katakanlah grammar, ya, grammar jelas, grammar. Kemudian di sininya adalah listening. Oke. Kemudian kita okekan, maka dia sudah berubah, ya, tetapi ininya belum kita linkkan. Nah, nih grammar, listening kan exercise-nya. Jadi di menunya itu di sini itu harus ada grammar dan listening juga. Nah, tadi download ini kan asalnya adalah grammar ini kan asalnya download. Jadi kita klik sini, kita ganti jadi grammar. Kemudian tambah, jadi nambah one page. Jadi ininya tadi by now kita buang saja, delete, ya. Oke. Kemudian ini tadi yang kedua ini adalah listening, ya, listening. Nah, kita kembali ke indeks lagi. Tadi kan kita berada di indeks. Ini kan indeks nih. Indeks itu bentuknya seperti ini. Grammar bentuknya seperti ini. Jadi listening bentuknya masih kosong. Nah, supaya gampang, jadi listening ini, mohon maaf tadi kita salah. Kita buang dulu. Kita cloning saja. Jadi cloning supaya listening nanti halaman listening juga seperti ini. Jadi kita pakai clone nih, clone page. Jadi kita clone page. Jadi kan halaman 2 ini bentuknya juga seperti ini. Maksud saya halaman grammar seperti ini. Ini halaman 2 adalah halaman listening. Jadi kita kasih listening. Nah, di dalam ilmu programming ini namanya adalah menu. Kita bikin menu. Nah, sekarang kita grammar. Ya, grammar. Oke. Grammar itu isinya adalah ini tadi download, ini kita ganti menjadi exercise 1. Ininya tentunya kita buang lah. Ini kan udah tidak diperlukan lagi. Bisa Anda modif seperti apalah, terserahlah di sini nih. Nah, ini dibuang, di unlock supaya ini bisa kita geser-geser, ya. Misalkan begini, kemudian ini klik kanan, unlock, kita mau gesernya ke sini misalkan. Ini nih kemudian sama aja ini nih semuanya ini kita unlock dulu supaya kita bisa gesernya ke sini, ya, misalkan begini. Nah, download 1 ini kita robah, ya. Ini download 1 menjadi exercise 1 misalkan kan. Exercise 1 ini ya, ini dia di sini. Jadi ini download 1, download tadi itu kita ini exercise 2 dan selanjutnya, ya. Ini kita buang saja karena supaya cepat. Nah, gitu. Nah, sementara di sini dulu kita tutup ini, kita okekan, maka dia sudah berada di exercise ini. Sekarang ini supaya ini dibuang satu. Saya mau cepat aja supaya cepat bikinnya. Jadi anggapnya grammar nih ada 2 exercise. Nah, ini nanti kita linkkan ke sini gitu. Linkkan ke tambah 1 berarti halaman untuk tempat exercise, ya.
halaman exercise, berarti grammar ini aja kita cloning. Tada, nah, ini kan berarti grammar 1 gitu. Nanti kita memberinya nama grammar 1 misalkan begitu ya. Maka grammar 1 bentuknya persis sama dengan grammar 2. Dengan grammar yang di sini. Ini kan kalau di sini sama, listening kan beda dah, belum kita modify kan. Kalau ini adalah grammar. Kemudian ini adalah halaman grammar exercise 1. Nah, exercise 1 ini karena ini exercise 1 berarti S2-nya ini kita buang. Ya. Ini kita edit dulu. Nah, ngeditnya di sini tadi. Jadi kan ini kan karena di halaman exercise 1. Jadi exercise 2-nya kita buang gitu. Nah, exercise 1-nya kita linkkan dengan yang tadi. Dengan grammar 1 itu. Caranya ya ini, thread langsung another website di situ page in my site kalau nggak salah. Ya, page in my site ya, page in my site di grammar 1 kita linkkan. Nah, baru oke. Nah, ini sudah linknya itu sudah benar. Oke. Nah, tinggal begini ya. Berarti ininya juga kita buang dulu. Oke, nah ini adalah gambar halaman grammar 1. Kita bandingkan, nah ini kan halaman grammar saja. Menu grammar, ini grammar 1. Nah, ini kita masukkanlah lokasi di mana kita ingin exercise itu muncul. Exercise muncul itu di sini ya. Grammar 1 tadi ya. Ini kan exercise. Oke. Kemudian yang ini kita langsung sajalah. Ini tidak perlu lagi dikasih ini boleh. Dikasih ini boleh, tapi tidak perlu lagi dikasih link. Nah, disinilah kita ingin tempat munculnya exercise grammar kita. Jadi caranya adalah insert iframe. Di sini ada iframe. Itu artinya kita masukkan nanti exercise-nya itu di mana? Ini harus kita ambil dengan tadi itu yang punyanya exercise-nya yang dibuat oleh Nisa Veronica ya. Salah. Kita harus cari dulu, kita harus berada di sini multimedia B2 Nisa Veronica, misalkan ini grammar ya. Nah, kita grammar 1. Kita masukkan sini. Nah, gitu. Kita oke kan? Nah, ini adalah lokasinya. Jadi kita pindah-pindah ini. Di mana? Misalkan dari sini terus gitu ya, kita lebarkan sampai dia nanti cukup dalam satu website gitulah. Kita lebarkan ininya. Inilah contoh saja yang ini. Ini kita buang dulu yang ini. Ini ngaco aja. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi kita sudah seperti ini ya. Nah, nanti kalau perlu lagi misalkan exercise 2, kalau kita berada di sini tadi, exercise 2 kita bikinkan lagi. Jadi kita cloning yang grammar 1. Jadi gampang. Di grammar 1 itu kita cloning seperti ini, jadi tinggal aja grammar 2 gitu. Grammar 2. Ininya berarti kita ganti grammar 2. Oops. Ini kita ganti grammar 2 ini.
Oke, berarti oke kan saja kita ganti. Maksudnya, jadi grammar 2 tuh ingat nih, ini sebenarnya kita sudah berada di grammar 2 yang ini nih. Kalau grammar 1 yang ini tadi ya kan, lihat perubahannya itu. Ini grammar 1, ini grammar 2. Jadi nah ini sebenarnya udah selesai. Tinggal kalian menggunakan ilmu yang sudah saya gunakan, yang saya tunjukkan itu Anda bisa gunakan. Nah, untuk melihatnya kita lihat nih preview ya. Preview. Jadi ini kita bisa lihat. Ini adalah website ya yang barusan kita ambil. Nah, ini karena tidak kita modif tadi nanti pakai flash, jadi harusnya saya komputer saya nggak punya flash. Kemudian ini kita lihat nih grammar kan. Kalau kita mau ke home dia ada di sini bla 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 tadi itu kan. Kalau ketika grammar, ini belum masih salah nih. Belum dia linkkan tadi ke grammar. Nah, kita balik dulu ke sini. Ini tadi belum saya linkkan ke grammar sini ya. Jadi harusnya ini harus diklik lagi. Dia akan muncul seperti ini. Kita kasih link dulu ya, nih di atasnya menu di atas tuh. Ini aside on my page yang grammar terat. Nah, gitu. Oke kan? Itu juga yang listening ya. Yang listening third page kemudian listening. Gitu. Ya. Sekarang udah oke. Nah, ini grammarnya sama listening sudah ada linknya ya, tadi itu saya lupa. Oke. Nah, sekali lagi kita mau lihatnya bagaimana dia bekerja. Ini kita view ya. Nah, dia kalau view maka dia sudah jadi seperti ini. Ini adalah websitenya. Kita lihat ya. Jadi kalau home itu seperti ini kan, tapi kalau di grammar itu perginya ke sini. Kalau exercise 1 dia sudah ke tempat tadi. Nah, tetapi kita linkkannya ini harus benar-benar sesuai dengan alur daripada tadi web page maker itu. Nah, biasanya kesalahan itu apabila kita ininya lupa, misalkan ini kita link ini nih kadang-kadang salah karena kita tidak saya tadi kan waktu memulai itu tidak ada planning yang matang gitu, jadi akhirnya kadang-kadang lupa memberi ini link kemana gitu. Jadi memang kalau untuk bikin web page maker itu navigasi istilahnya itu, navigasi file-file kita itu harus benar-benar jelas. Jadi kita lihat di sini seperti apa, ini seperti apa, yang linknya ini harus dibawa kemana gitu. Jadi harus jelas ya. Kalau tidak maka sulit sekali. Kalau ini kayak misalkan tadi belum kita robah kan, jadi kita robah ininya kan belum kita robah nih. Exercise 1-2 nya nih. Ini kalau kita robah ke itu kan another kan, jadi in my site, kemudian karena itu exercise 1 harusnya grammar 1 gitu. Oke, kemudian ini exercise 2 berarti linknya ke in my site ya, page in my site, kemudian di grammar 2 dan oke. Terus seperti itu, jadi kita memperbaiki link-linknya itu. Nah, kita lihat sekali lagi bentuk daripada preview. Nah seperti ini previewnya ya, websitenya seperti ini, seperti saya katakan tadi. Ini home-nya, ini grammarnya. Begitu kita klik ini, maka dia akan muncul web page, hot potatoes-nya. Nah, cuman ini kan lokasinya menjadi sempit karena tadi kita cuman
menganukannya tuh harusnya ininya dibuang gitu, ininya tuh apa space di samping ini dibuang, kita lapangkan aja supaya dia untuk ini nih, untuk membuat kita cukup gitu. Kita coba lagi ke exercise 2. Nah seperti ini, jadi bisa. Nah sebenarnya ini sudah selesai seharusnya apa untuk membuatnya, tetapi ya maksud saya kalau tidak terbiasa dengan dengan HTML atau dengan kita membuat website, ya memang agak repot gitu, karena kita mengelingkan satu halaman ke halaman berikutnya itu biasanya sering lupa. Tapi basically that's the way we design. Jadi memang kalau Anda mau menggunakan web page maker memang butuh waktu yang lumayan juga tambahannya untuk merapikannya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik.